Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Rahayu akan menjelaskan tentang sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi dilihat dari elemennya. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, sistem pernapasan manusia yang terdiri dari berbagai elemen seperti hidung, tenggorokan, paru-paru, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Kemudian, dilihat dari masuk dan keluarnya, sistem adalah suatu rangkaian yang berfungsi menerima input atau masukan, mengolah input atau masukan, dan menghasilkan output atau keluaran. Contohnya adalah sistem produksi dalam perusahaan yang terdiri dari masukan berupa bahan baku dan kemudian diolah oleh mesin dan akan menghasilkan barang jadi. Kemudian, dilihat dari prosedur atau kegiatannya, sistem adalah suatu rangkaian prosedur atau kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan program perusahaan. Apa saja sih prosedur dalam sistem akuntansi? Prosedur dalam sistem akuntansi meliputi formulir, jumlah, buku besar, dan neraca lajur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Selanjutnya, akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Siapa saja pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan? 1. Pihak manajemen perusahaan, di mana laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Fungsi laporan keuangan digunakan untuk memberitahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan. Yang ketiga, investor dan pemegang saham. Di sini, investor biasanya melihat laporan keuangan untuk mengambil keputusan penanaman saham. Yang keempat, kreditor atau pemberi hutang. Biasanya melihat kesehatan perusahaan dari laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak diberikan kredit atau tidak. Yang kelima, pemerintah berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada. Yang terakhir, karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Sistem akuntansi merupakan kumpulan elemen, yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem akuntansi mempunyai prosedur dalam formulir, buku jurnal dan buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. 1. Formulir. Dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi ekonomi di perusahaan. Formulir merupakan dokumen yang sangat penting dalam perusahaan, sehingga harus disimpan dengan baik. Berikut adalah contoh formulir. 2. Jurnal. Merupakan pencatatan berupa debit dan kredit yang bersumber dari formulir. Dokumen dapat ditulis dalam secari kertas untuk mendokumentasikan suatu transaksi ekonomi. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama kalinya digolongkan dalam akun-akun dan dimasukkan dalam debit ataupun kredit. Berikut contoh jurnal. 3. Buku besar atau general ledger adalah akun-akun yang dikelompokkan dan berdasarkan akun yang sudah dikelompokkan tadi dilakukan penjumlahan nilai uangnya. Berikut contoh buku besar. 4. Buku pembantu berfungsi untuk membantu merinci akun yang ada di buku besar. Buku pembantu ini terdiri dari akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Contoh, akun utang dagang terdiri dari kreditor sebanyak 3 orang akan dirinci menggunakan buku besar sebagai berikut. 5. Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan. Neraca menunjukkan kekayaan perusahaan pada periode tertentu, sedangkan rugi laba menunjukkan laba atau rugi perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Berikut contoh laporan keuangan. Komponen utama sistem informasi. Sebagai sebuah sistem informasi yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Keberadaan semua elemen adalah sangat penting. Kelemahan salah satu elemen saja mengakibatkan sistem tersebut menjadi cacat atau tidak akan berfungsi dengan baik.
Komponen pokok sistem meliputi 1. Input berupa pesan yang dimasukkan dalam sistem. 2. Model pengolahan data dengan menggunakan bahasa pemrograman. 3. Keluaran informasi yang bermutu dan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. 4. Teknologi adalah sebagai mesin untuk menjalankan sistem yang akan menghasilkan informasi. Teknologi dapat digunakan untuk menangkap masukan, menjalankan model, kemudian dihasilkan keluaran yang sesuai kebutuhan. 5. Basis data merupakan tempat yang dipergunakan untuk menyimpan data. 6. Pengendalian berfungsi menjamin sebuah sistem akan bekerja dengan baik. Misalnya penggunaan password dalam sebuah software akuntansi, agar tidak semua orang dapat mengotak-atik laporan keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.